Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bencana gempa sering terjadi di Indonesia. Getaran gempa tidak hanya membuat kepanikan masyarakat, tetapi juga memporak-porandakan rumah dan bangunan. Akan tetapi ada yang lebih mengerikan dari bencana gempa, yaitu kiamat. Dan bencana gempa merupakan salah satu dari tanda-tanda kecil kiamat. Seperti apa penjelasannya? Berikut ulasannya. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanda-tanda kecil, yaitu perkara yang dapat memajukan datangnya kiamat. Tanda-tanda ini masih terjadi dan akan berlangsung jangka waktu panjang atau lama, serta umum terjadi di tengah kehidupan manusia saat ini. Seperti diangkatnya ilmu, yakni dengan meninggalnya para ulama, merebaknya kebodohan, bermegah-megah dalam bangunan. Sebagian tanda-tanda kecil datangnya kiamat itu dapat mengiringi atau menjadi penanda munculnya tanda-tanda yang besar. Kedua, tanda-tanda yang besar, yaitu peristiwa yang menunjukkan hari kiamat akan datang segera dengan cepatnya seketika itu juga. Tanda-tanda ini tidak bisa terjadi atau belum pernah terjadi, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Sebagian ahli ilmu atau para ulama membagi tanda-tanda kiamat berdasarkan bentuknya ke dalam tiga bagian. Pertama, peristiwa yang sudah muncul dan berakhir. Apa yang telah terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan Nabi Muhammad, seperti munculnya huru-hara pertempuran bangsa Turki. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir dan itu terus berlanjut, seperti munculnya para pembohong atau penyebar hoaks dan banyaknya gempa bumi. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Bagian yang pertama dan kedua adalah tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Adapun bagian yang ketiga itu terjadi dengan ditandai adanya tanda-tanda besar dan sebagian tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa peristiwa gempa bumi merupakan tanda-tanda kecil kiamat yang masih terjadi dan akan terus berlanjut, bahkan akan semakin kuat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-kharaj yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga hadis dari Salamah bin Nufail As-Sukani radhiyallahu an, beliau berkata, "Kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menuturkan hadisnya, dan sebelum kiamat ada dua kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Fathul Al-Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan banyaknya gempa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu menyeluruh dan konsisten atau terus-menerus. Memang telah terjadi banyak gempa di negara baik utara, timur, atau barat. Tetapi yang dimaksud banyak dalam hadis tadi adalah menyeluruh dan terus-menerus. Hal ini diperkuat dengan riwayat dari Abdullah bin Halawah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku. Lalu beliau berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilapan telah turun di atas bumi-bumi yang disucikan, maka telah dekatlah gempa, bencana, dan masalah-masalah besar, dan hari kiamat saat itu lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya kedua tanganku ini dari kepalamu." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda kiamat dalam ajaran Islam. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Rasa haus akan arahan dan petunjuk dalam Islam membawa Jamila kepada Islam. Perempuan keturunan Nigeria yang dibesarkan di Inggris ini memandang agama seperti seseorang yang mengarahkan apa yang harus dilakukannya. Bagi perempuan berusia 30 tahun ini, selama ia beribadah kepada Tuhan, ia merupakan hal terpenting. Jamila dibesarkan sebagai seorang pemeluk agama yang sama dengan keluarganya. Namun meski telah memiliki kepercayaan agama, ia masih mencari petunjuk. Jamila merasa ingin lebih terhubung dengan agama dan merasa ada sesuatu yang kurang dari agama sebelumnya ini. Hingga kemudian perjalanan hidupnya membawanya pada Islam. Bagi saya, agama sebelumnya tidak memberi saya hal itu lagi. Dan satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah apa yang bisa saya ubah. Dan juga saudara perempuan saya memberi saya buku untuk dibaca. Jadi saya menemukan Islam pada usia 19 tahun, kata Jamila. Jamila kemudian menemukan titik balik hidupnya dengan Islam. Ia mengaku tertarik pada Islam karena kedisiplinannya. Salah satunya disiplin dalam sholat 5 waktu dalam sehari. Menurutnya, sholat 5 waktu adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, Jamila mencoba membaca lebih lanjut pengetahuan tentang agama dan merasa butuh untuk disiplin melaksanakan sholat. Saya hanya perlu disiplin dan saya pikir itulah jalan ke depan bagi saya. Ada hal-hal tertentu dalam agama sebelumnya yang saya tidak akan percaya lagi seperti sosok anak Allah, ujarnya. Ketika ia pertama kali menjadi seorang muslimah, ia tidak mengetahui apapun tentang Islam. Namun beruntung ia memiliki beberapa saudara yang membantunya mengenal dan memahami Islam. Jamila lantas mencoba perlahan mempraktekkan agama Islam. Awalnya ia merasa ragu-ragu dan berkata mungkin bukan waktunya sekarang untuk memperlihatkan identitas agama barunya. Ia berpikir untuk menyempurnakan agamanya terlebih dahulu. Namun kemudian Jamila memutuskan untuk berhijab. Ia mengungkapkan, orang-orang berpikir bahwa mereka muslimah tertindas karena hijabnya. Padahal menurutnya, hijab justru memberikan rasa hormat kepadanya sebagai wanita dari orang-orang yang hendak berurusan dengannya. Bahkan Jamila merasa bahwa agama menjadi pengendali dan pengarah untuk melakukan segala sesuatu. Karena Islam, ia kerap mengingatkan dirinya sendiri untuk segala hal yang hendak ia lakukan. Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa orang-orang mengenalnya pun akan mengatakan bahwa ia telah banyak berubah dalam menangani banyak hal ataupun saat berurusan dengan orang lain. Semakin saya beribadah, semakin saya berpaling kepada Tuhan, semakin saya mencoba memahami betapa bermanfaatnya agama itu, ungkapnya. Dalam Al-Quran misalnya, untuk setiap perjuangan yang dilalui, Jamila mengatakan ada sesuatu di dalamnya yang berkaitan dengan itu. Tentunya jika kita membuka hati untuk berhubungan dengannya. Saya telah membaca Quran berkali-kali, dan pada saat saya membaca, saya hanya melewatkannya karena saya tidak ingin itu membalas saya. Tetapi Anda menemukan bahwa semakin Anda datang ke agama, semakin Anda kembali dan menyadari jawaban itu untuk hidup saya, katanya. Setelah mengenal Islam, Jamila lebih memasrahkan diri kepada Allah. Ia mengungkapkan saat ini setiap kali terjadi sesuatu, ia dapat berpaling kepada Allah dan kemudian berdoa. Di situ ia merasa lebih baik. Tetapi saat ia mendapat masalah, Jamila tidaklah berkabung atau bersedih seperti biasanya. Ia justru akan pergi sholat dan berdoa. Subhanallah, sesuatu keadaan menjadi berubah. Dan bahkan teman saya bertanya bagaimana bisa ini terjadi. Tetapi saya sedang melakukan sesuatu yang tepat di sini, tambahnya. Sahabat yang beriman, itulah bentuk hidayah yang Allah berikan terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah darinya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.